Halo Kompas TV, kenalin nama saya Fandi Alfian dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya itu nggak setuju ya sama peraturan sekolah yang menyuruh anak-anaknya untuk botak dengan alasan kedisiplinan. Kayak seolah-olah semakin pendek rambutnya, maka semakin disiplinlah dia. Ini kan nggak nyambung gitu. Gimana kalau semisal ada anak yang setengahnya itu rambutnya panjang, setengahnya botak? Berarti yang disiplin cuma setengah badan gitu. Ini kan kalau semisal gerak jalan repot. Misal nih, langkah tegap maju, jalan. Ayo gerak, disiplin woi, disiplin. Emoh, aku belum botak, aku nggak mau disiplin. Itu masih mending. Gimana kalau semisal botaknya itu berpola gitu. Jadi sini botak, sini botak, sini botak, sini botak, sini botak. Yang lain panjang. Makin repot ini. Langkah tegap maju, jalan. Itu pasti syarafnya kebingungan tuh. Gurunya pasti juga kebingungan. Ini anak jadi disiplin gak nih? Botak kok nanggung. Terus alasan gurunya pun juga aneh gitu. Gurunya ngomong, anak-anak, kalian itu harus botak. Lihat tentara-tentara itu, mereka semua disiplin. Kenapa? Karena mereka botak. Narkoba apa yang Anda telan? Bisa-bisanya menyamakan antara kedisiplinan seorang tentara dengan sarang ketombe gitu. Padahal, menurut buku De Re Militari yang ditulis oleh Vegetius pada abad keempat Masehi, di situ dijelaskan, kenapa rambut tentara itu harus botak. Jadi dulu sejarahnya, ketika bangsa Romawi sedang mengintai musuh, mereka sering disergap dari belakang dengan cara rambutnya ditarik ke belakang. Pertanyaan saya, anak tolol mana yang lagi ngerjain ujian, terus tiba-tiba dia narik rambut temennya, terus nanya, nomor 10 apa? Dia narik rambut gurunya. Ibu kok nggak botak? Dia narik rambut kepala sekolah. Bapak tentara musuh ya? Ngaku pak, kalau nggak saya dor kepala bapak. Dan saya tuh sampai iri gitu sama hewan. Karena hewan nggak perlu sekolah. Bayangin kalau hewan ikutan sekolah. Yang paling kasihan siapa? Monyet. Karena monyet rambutnya bukan cuma di kepala, tapi sekujur badan. Bayangin monyet ikut upacara gitu kan, ditegur sama guru BK. Monyet, kan kemarin sudah disuruh botak. Kok sekarang nggak botak kenapa? Bapak, kalau saya botak, saya telanjang pak. Bapak nggak lihat ini sekujur tubuh bulu semua. Ya saya nggak peduli. Yang penting kamu sekolah di sini, kamu harus mengikuti peraturan di sekolah ini. Sekarang botak, akhirnya si monyet cukur bulu. Ngut, 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 ngut. Tapi kalian tahu nggak? Yang paling menyebalkan dari peraturan sekolah, yaitu apa? Betul, gurunya. Karena kenapa ya? Karena dia yang bikin peraturan. Kalau semisal peraturannya aja konyol, apalagi yang bikin. Waktu itu guruku selesai ngajar gitu kan, dia ngomong, anak-anak, buat yang belum mengerti, silahkan bertanya ya. Ibu, saya nggak ngerti bu, itu maksudnya akar pangkat kuadrat itu maksudnya apa bu? Oh, jadi dari tadi kamu nggak merhatiin saya. Makanya kalau saya lagi ngajar itu perhatikan. Lihat, kelas-kelas lain tuh udah sampai bab ini. Gara-gara kamu kita cuma sampai bab ini. Kamu nih dasar menghambat pelajaran. Ibarat perjalanan nih ya, dari Surabaya ke Jakarta. Kita sudah nyampe Jakarta, kamu malah ke Bangka Belitung, alias nggak nyambung. Bu, ibu ini ribet. Mending saya jadi monyet kalau kayak gini. Ngut, 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 ngut. Saya Fandi Alfian, terima kasih.